Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, juga masyarakat muslim di mana saja Anda berada, pertemuan kita sekarang ini pertemuan yang ketiga, ya, insya Allah, mengkaji sifat Allah yaitu baqo, ya, dari kitab Tijan Ad-Daruri. Jadi kajian kita adalah kajian akidah yang bersumber dari kitab Tijan Ad-Daruri. Baik saudara, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dilihat di layar. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wa yajibu dan wajib, fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala, al-baqo, sifat baqo. Wa maknahu, dan maknanya adalah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la akhiralahu, tidak ada akhirnya. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil terhadap hal itu adalah annahu laukana, ya, anahu, ada anahunya. Anahu, sesungguhnya Allah, laukana, seandainya ada Allah, hadisan, fanian, fana, ya, fanian, fana atau rusak, lakana, tentu ada Allah itu hadisan baru, gitu, ya, daya. Wahwa muhalun, dan itu adalah muhal atau mustahil. Coba diulangi. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada hak Allah Ta'ala, al-baqo, sifat baqo. Wa maknahu, dan makna sifat baqo, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la akhiralahu, tidak ada akhirnya. Wad dalilu ala dalika, dan dalil terhadap masalah tersebut, annahu, bahwasanya, laukana, seandainya ada Allah, fanian, itu fana atau hancur, lakana hadisan, tentu Allah itu baru, wahwa, dan Allah baru itu muhalun, adalah mustahil. Sudah, ya? Di santri yang di sini sudah paham, bisa menerjemahkan? Ya. Baik, kita jelaskan, ya. Kalau begitu ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Pertama, pengertian dan pembagian sifat baqo. Yang kedua, ya, tidak semua yang baqo itu qidam, dan juga sebaliknya, ya. Yang ketiga, dalil sifat baqo. Cuma 3, ya. Baik, yang pertama, baqo itu apa, ya? Baqo itu artinya kekal. Yang dimaksud dengan kekal di sini adanya, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. La akhiralahu. Allah itu tidak ada ujungnya. Sampai kapan Allah itu ada? Itu tidak ada pertanyaan itu. Karena Allah tidak terikat oleh waktu. Mulai kapan Allah itu ada? Tidak ada pertanyaan itu. Kenapa? Allah itu tidak terkurung
oleh waktu. Jadi tidak ada pertanyaan kapan mulai dan berakhir adanya Allah, itu tidak ada. Ya, karena Allah ada sejak zaman azali dan Allah tetap ada walaupun semua yang ada ini hancur, tidak ada. Nah, bukankah ada makhluk yang kekal? Ya, betul. Ya. Ada makhluk yang kekal, ya. Nah, yang kekal itu apa? Misalnya pertama kolam. Tahu kolam kan? Bukan balong. Kolam itu adalah pulpen, pena yang diciptakan oleh Allah untuk mencatat segala yang ada dan yang akan ada sampai hari kiamat. Awaluma khalaqallahu al-qalama. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada kolam itu, uktub, tulislah. Ya, fajaro ila ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka kolam itu menulis, berjalan menulis mengenai segala yang ada sampai hari kiamat. Nah, dia itu terus menulis begitu. Itu tugasnya dari kolam itu. Nah, dia kekal. Ya, dia kekal. Begitu. Nah, kemudian yang kedua ada Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu adalah ummul kitab. Catatan segala sesuatu. Catatan mengenai kitab-kitab yang ada, baik itu Taurat, Injil, Zabur ataupun Al-Quran. Catatan-catatan suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang bukan kitab begitu ya, seperti suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Catatan mengenai amal-amal manusia dari mulai akil balig sampai wafatnya, dicatat semuanya itu, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Sangat detil, sangat rinci, ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid gitu ya. Dan setiap tahun itu dilaporkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya itu 99 kitab, yang tinggi dan lebarnya itu sejauh mata memandang. Kenapa? Karena detil ya, tak ada satupun amalan kita itu yang tidak dicatat. Itu juga adanya di Lauh Mahfud atau di Ummul Kitab, induknya kitab. Catatan-catatan mengenai hukum alam, hukum-hukum biologi, hukum-hukum fisika, hukum-hukum kimia, hukum-hukum astronomi dan ilmu-ilmu terapan ya. Itu semuanya tercatat. Jadi para ilmuwan itu menggali hukum Allah yang berlaku pada semua ini. Kemudian juga mencatat kapan itu daun jatuh ya, kapan semua akan terjadi, semuanya itu ada di Lauh Mahfud. Itu juga abadi atau kekal. Kemudian yang kekal juga apalagi ya, kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar, yang luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi, itu kursi ya. Kemudian aras itu juga kekal. Kemudian surga dan neraka. Dan yang kedelapannya yang kekal itu adalah ekor manusia gitu. Kenapa surga dan neraka harus kekal? Karena orang itu harus mendapatkan balasan. Ya, termasuk roh juga ya. Yang mendapatkan balasan itu ya tentu di surga atau di neraka, tergantung amalnya. Kalau balasan terhadap kebaikan namanya surga atau jannah, ya balasan untuk keburukan itu namanya nar atau neraka gitu. Nah, dia harus kekal karena harus membalas gitu. Di dunia ini kan orang yang mencuri ayam bisa dipenjara, tapi koruptor triliunan bisa luput dari penjara ya di dunia ini. Ya, para kaum durjana banyak yang terlepas dari penjara. Itu tidak adil. Maka di akhirat itu nanti menegakkan keadilan. Kemudian ekor manusia, karena manusia itu juga kan nanti akan hidup tumbuh pada hari al-ba'ats, pada hari kebangkitan,
dan itu harus kekal. Tetapi beda, kekalnya Allah yang digunakan adalah baqo, kuluman 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Nah, kekal untuk Allah menggunakan kata yabqa, artinya kekal. Sementara untuk makhluk adalah khalid, khalidun atau khulud, ya, kekal artinya. Nah, kalau kekalnya khalid itu diawali oleh tiada dan nanti juga diakhiri oleh tiada, ila masya Allah, sampai Allah menghendaki. Apakah surga dan neraka itu kekal? Jawabannya kekal. Sampai kapan? Ila masya Allah, sampai Allah menghendaki gitu. Nanti mungkin kita diganti oleh Allah dengan makhluk baru yang berbeda dengan makhluk manusia yang sekarang ini. Nah, saudara para santri, kita lanjut ya. Kekal itu ada 3 macam ya, atau baqo itu, kekal itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kekal yang nisbi, kekal kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini para santri yang ada di hadapan saya, ya, saya ini lebih kekal, lebih abadi daripada para santri, ya. Karena apa? Saya usia lebih panjang daripada para santri yang ada di hadapan saya, gitu ya. Nah, ini jadi saya dibandingkan dengan yang lain itu lebih abadi, ya. Begitu. Misalnya lagi, besi lebih kekal daripada kayu. Kayu umurnya dengan besi kan itu berbeda jauh gitu. Kayu itu cepat keropos, apalagi kayu-kayu kelas 3 gitu ya. Kalau kelas 1, kelas 2 agak panjang umurnya. Nah, lalu baja itu lebih kekal dibandingkan dengan besi. Nah, kekal yang semacam ini namanya kekal nisbi. Ya, nisbi karena dibandingkan dengan yang lain. Baja kalau dibandingkan dengan yang lain lagi, misalnya dengan emas atau apa, mungkin akan lebih kekal emas, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kekal yang kedua adalah kekal zamani. Kekal yang terkurung oleh waktu, berarti ada awalnya, ada akhirnya. Surga misalnya, neraka, itu ada awalnya, juga ada akhirnya. Kemudian juga ruh, ada awalnya. Ya, para ulama mengatakan roh manusia itu diciptakan 2000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Tapi yang pertama kali diciptakan adalah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Ekor manusia ada awalnya, ya. Kemudian nanti juga ada akhirnya, berarti terkurung oleh waktu. Nah, kekal yang seperti ini namanya kekal zamani. Ya, baqo zamani. Nah, lalu yang ketiga adalah kekal hakiki atau kekal dzati, yaitu kekal yang tidak diawali oleh tiada, tidak diakhiri oleh tiada, dan tidak karena dibandingkan dengan yang lain. Itulah kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Keberadaan Allah tidak dibatasi oleh waktu, tidak terkurung oleh waktu. Itu namanya kekal hakiki. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama, ya. Sekarang kajian yang kedua, yaitu apa tadi? Tidak semua yang, apa yang keduanya tadi? Ya, tidak semua yang baqo itu kidam, ya. Dan sebaliknya tidak semua yang kidam itu baqo, gitu ya. Saya ingin contohnya nih, santri yang di sini, tidak semua yang baqo itu kidam. Coba apa yang tidak semua yang baqo itu kidam? Contohnya apa di sini? Ya, tidak semua yang kidam itu baqo gitu. Coba ada contohnya? Ya,
Tidak semua yang kidam itu bako dan tidak semua yang bako itu kidam. Ya, ya pasti ada ya di contohnya di situ di kitab yang Anda pegang itu ada. Ya, tidak semua yang kidam itu bako dan tidak semua yang bako itu kidam. Tolong di poin 2-nya itu dibaca saja coba. Ya. Iya, iya. Terus? Ya, ketiadaan makhluk sebelum diciptakan bagaimana? Makhluk itu tidak ada. Jadi ketiadaan makhluk sebelum diciptakan. Apakah tiada itu kidam? Jawabannya kidam, begitu ya. Tetapi berakhir. Kapan berakhirnya? Setelah diciptakannya, gitu ya. Nah, jadi katakanlah ya, diciptakannya aras oleh Allah. Nah, ketiadaan aras itu bako, tapi berakhir, atau ketiadaan kolam itu bako, ya, lebih dulu daripada yang lain, gitu. Nah, tetapi dia berakhir setelah adanya, setelah Allah ciptakan. Nah, kemudian ya nanti juga akan berakhir, gitu ya. Nah, jadi seperti itulah. Kemudian tidak semua yang bako itu kidam. Contohnya tadi aras itu bako, ya, kholid lah, surga neraka. Ya, tetapi kan diawali oleh tidak ada, gitu. Jadi tidak semua yang bako itu kidam, tapi tidak semua yang kidam itu bako. Yang kidam itu contoh tadi ketidakadaan, ketidakberadaan, ya. Karena apa? Karena ketidakberadaan itu berakhir. Berakhir dengan apa? Dengan keberadaannya, gitu ya. Ini agak filosofis sedikit lah ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan dengan poin yang ketiga, yaitu dalil sifat kidam. Dalil sifat bako, ya ini salah. Dalil sifat bako yaitu ada dalil nakli, berarti kalau dalil nakli itu adalah firman Allah. Apa itu dalilnya? Itu surat Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fanin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf ya. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah berta'awudz, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Makanya kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, apa firman Allah? Kullu man 'alaiha fanin. Ah, ini dulu saya qori, jadi sekarang saya tidak qori lagi karena rusak karena sakit itu ya. Setiap yang ada di bumi, fanin itu fana, hancur gitu ya. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, ya, wajhu rabbika, wa yabqa, dan kekal. Apa itu wajhu rabbika? Wajah Tuhanmu, dzul jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan, gitu. Nah, di sini disebutkan kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di bumi itu akan hancur, ya. Manusia hancur, manusia mati, fana. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fanin. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu akan mati. Bumi, gunung-gunung itu akan hancur, semuanya itu akan hancur. Ya, yang kekal siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya pada hari kiamat semuanya sudah hancur, semuanya sudah mati. Lalu Allah berfirman, limanil mulkil yaum. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini?
mana Boris Yeltsin yang dulu gagah berani, mana Donald Trump yang dulu gagah berani, mana Jokowi yang dulu gagah berani, mana Xi Jinping yang dulu gagah berani. Nah, semua yang ada di bumi ini tiada. Kerajaan cuman milik Allah. Limanil mulkil yaum. Kerajaan punya siapa sekarang? Tiada lain kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah jelas di sini wa yabqa dan kekal. Wajhu rabbik, wajhu di sini ada ulama yang mengartikan zat, ya. Itu ulama kholaf, ya. Itu mengartikannya zat Allah yang abadi, itu yang kekal. Ada lagi ulama yang mengartikannya adalah sifat Allah. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa sifat Allah itu ya zat Allah itu sendiri, dan zat Allah itu ya sifat Allah itu sendiri. Jadi zat dan sifat Allah itulah yang kekal, ya. Wajhu rabbik. Kenapa yang digunakan kata wajhu? Karena di situ disifati oleh Al-Jalal, yaitu keagungan. Keagungan Allah, keagungan kemahabesaran zat Allah itu, keindahan zat Allah itu, kesempurnaan zat Allah itu, dan kemuliaan Dzul Jalali wal Ikram, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, itu dalilnya yang menjelaskan bahwa Allah itu kekal atau baqo, ya. Dan sekarang kita akan mengemukakan dalil akli sifat baqo itu. Tadi disebutkan annahu laukana fanian, sesungguhnya Allah, jika Allah itu fanian, fana, hancur, lakana hadisan, tentu Allah itu baru, wahwa muhalun, dan dia itu tidak mungkin atau mustahil Allah itu baru. Nah, jadi kalau Allah itu baru berarti adanya sudah tidak ada. Setiap yang adanya setelah tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Yaitu Allah. Allah itu kalau baru juga ada yang mengadakan. Siapa? Allah yang kedua. Kalau Allah yang kedua itu baru, pasti ada yang mengadakan. Siapa? Allah yang ketiga, dan seterusnya. Sampai tidak ada ujungnya. Itu namanya tasalsul. Dan tasalsul itu adalah muhalun. Muhal itu mustahil. Dan jika Allah itu baru, maka Allah memerlukan pencipta. Penciptanya adalah Allah yang kedua. Lalu Allah yang kedua itu yang mencipta siapa? Allah yang pertama. Allah yang pertama yang menciptakan siapa? Allah yang kedua, dan seterusnya, bolak-balik. Itu namanya daur. Dan daur itu mustahil. Nah, oleh karena itu maka wajib akal menetapkan Allah itu baqo, ya, kekal atau abadi. Saudara kaum muslimin dan para santri yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, saya dan Anda, baik yang ada di tempat ini, di Masjid Al-Muhajirin yang ada di perumahan Geraha Sukagalih, ya, Garut ini, dan juga kaum muslimin yang berada di luar. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, Allah memberkahi kita semua, Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan keburukan-keburukan dari kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Anda bisa melihat sifat yang sebelumnya. Jadi ini pertemuan yang keberapa ini? Yang ketiga, ya. Ya, nanti insya Allah kita susul dengan pertemuan yang keempat. Itu saja saudara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah dan
Dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.